Pasukan Indonesia. Jaya! Pasukan Indonesia. Jaya! Pasukan Indonesia. Jaya! Yes, yes, yes! Yuk. Pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia! Pasukan Indonesia! Yes, yes, yes! Partai UKM Indonesia berdiri pada 7 Mei 2021 di Dandim Dorat Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai rebranding terhadap Partai UKM. Kenapa Partai UKM itu Indonesia itu harus berdiri? Karena kebutuhan negara ini, kebutuhan masyarakat ini untuk terus bersatu, khususnya pelaku UKM, koperasi, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pedagang informal, dan para basis gerakan perempuan, para milenial, para kalangan disabilitas, para media, itu perlu sebuah wadah partai politik. Memang sudah ada buku Putri Kusmandani, Dewan Wapres, kalau nggak salah Bu Putri Kusmandani mengatakan, Gus, kenapa tidak ikut partai yang sudah ada? Saya bilang, mengikuti partai yang sudah ada bukan kita menjelekkan atau bicara yang lain, tapi ini tantangan zaman di tengah pandemi ini perlu sebuah ideologi yang jelas, perlu sebuah basis politik yang jelas, perlu sebuah gerakan yang jelas, dan kami akan mewujudkan semua ini. Kita akan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, hari ini untuk mewujudkan mimpi kita kan sudah selesai ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai UKM Indonesia. Kita sudah melangkah ke Dekumham untuk permohonan lambang dan tanda gambar partai, nama dan lambang tanda gambar. Tinggal dijawab 14 hari sesuai aturan. Dan mulai 18 Mei kita masukkan. Selanjutnya kita sudah gelar halal bihalal dan rapat internal, di mana keputusannya adalah kita akan membentuk struktur dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan ranting untuk memperkuat basis anggota. Semua ini harus di-launching dalam artian dikabarkan kepada publik bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Partai UKM Indonesia mengajak seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat, khususnya pelaku UKM, koperasi dan pedagang, kalangan perempuan, kalangan milenial, kalangan disabilitas, dan kalangan media untuk bergabung di Partai UKM, untuk bergabung masuk di kepengurusan. Kita tidak menutup, bisa di kepengurusan pusat, bisa di kepengurusan DPW, bisa di kepengurusan daerah, dan bahkan di tingkat DPC, kecamatan, dan ranting. Formulir kita sebar hari ini seluas-luasnya kepada masyarakat yang mau bergabung. Hari ini ada dari Papua, ada dari Tegal, ada dari Jakarta Barat, ada dari Sumatera Barat, ada dari Aceh, ada dari Riau, ada dari Sumeneb Madura, ada dari Bangkalan, ada dari Tondano, ada Gunung Jayawijaya, dan seluruh dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu di sini. Karena kita partai ini harus lolos verifikasi. Lolos verifikasi bukan hal yang sulit, tetapi bukan hal yang tidak bisa kita tidak capai. Artinya kalau partai lain yang ideologinya mungkin masih mengambang, partai sistemnya hanya partai populis mengandalkan tokoh, dan mungkin ada partai yang hanya mengedepankan dana saja, itu saja bisa lolos verifikasi. Apalagi kita yang ideologinya jelas, basisnya lebih jelas, masanya juga lebih jelas, dan sistem partainya juga jelas. Saya yakin walaupun hari ini kita hanya berdasarkan ikatan-ikatan moral, karena notaris
masih dalam minggu ini baru selesai. Surat menyurat pertama kali sudah 18 Mei. Kita ini belum ada ikatan hukum. Kita ini berteman karena saudara kita ikat. Kita berteman, kita saudara kita ikat. Semua yang ada di sini, walaupun notarisnya mungkin baru minggu ini selesai, tetapi berdasarkan data yang sudah saya terima, ada 30 DPW yang sudah bekerja siang dan malam. Sudah ada sekitar 200 sampai 300 DPW yang sudah terbentuk tanpa biaya nol. Siapa yang membiayai kalian semua yang sadar akan politik, yang sadar akan perubahan politik. Dan kalau Anda ragu terhadap partai ini dan Anda tidak percaya bahwa partai ini besar, silahkan minggir. Anda akan jadi akan menjadi saksi kesuksesan kita. Itu. Tapi jangan jadi penghalang kesuksesan dan impian kita. Karena kita ikatannya adalah moral itu hanya ada di pikiran. Kalau kita dalam komitmen moral saja kita sudah lepas, bagaimana kita dalam urusan hukum, dalam urusan tata negara, dalam urusan administrasi? Artinya saya mau mengatakan kekuatan moral itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Apa itu? Namanya trust. Yang kita sebut namanya politik hak moral politik. Apa itu? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Damai sejahtera, kita mendamaikan diri untuk sejahtera bersama. Semua landasannya adalah ketuhanan. Moral itu ketuhanan dan ikatannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itulah ideologi. Kalau hari ini kita kabarkan di seluruh Facebook, di seluruh Instagram, di seluruh WA, di seluruh Line atau sosmed yang lain, bahkan di jaringan media kita, baik yang YouTube maupun yang online, maupun yang surat kabar, maupun yang televisi, kita kabarkan seluas-luasnya. Kita bukan orang yang besar, tapi kita bisa berbuat besar. Kalau mereka bisa, kami juga bisa. Kalau Sultan Syahrir di usia 27 tahun sudah jadi Perdana Menteri, dan di usia 24 sudah jadi ketua partai dan memimpin partainya, dia besar, memimpin negara, kenapa tidak kita bisa? Kalau Soekarno di usia 27 tahun dengan kondisi mesin ketiknya nggak hidup, kita sudah digital, dia bisa memimpin bangsa ini. Dia mendirikan Partai Nasionalis Indonesia, bahkan menjadi presiden. Kenapa kita tidak bisa? Kalau M. Natsir dari Masyumi, dari usia yang di bawah 40 bisa mengorganisir kekuatan Islam menjadi partai, kenapa kita tidak bisa? Karena kita juga tidak menolak mau ideologinya apa, mau basis politiknya apa, mau rasnya apa, agamanya apa. Tapi yang penting kita tegak lurus. Apa itu tegak lurus? Ikatan moral. Moral itu apa? Agama. Agama ada di mana? Ada di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kekuatan moral kita itu adalah kekuatan dalam kita melangkah. Tanpa kekuatan moral, Bapak Ibu mungkin tidak bisa hadir di sini. Wah, saya alasan hujan, saya alasan ini. Tapi karena ada ikatan moral yang kuat, kita bersatu, kita jadi teguh, dan kita akan buktikan. Kabarkan kepada saudara-saudara Anda bahwa 514 kabupaten dan kota, menurut saya di era digital itu hanya dalam hitungan hari bisa kita tembus. Dengan ada 514 kabupaten, artinya kita hanya butuh 514 orang kader-kader yang tangguh, yang mau memimpin, yang mau menjadi ketua, yang mau jadi sekretaris. Kalau kita lipat gandakan jadi 3, ketua, sekretaris, bendara, hanya 1.500. Kita butuh 1.500 kader-kader handal yang percaya bahwa perubahan ada di tangan kita dan komitmen kebangsaan itu ada di kita. Kalau partai kita lolos verifikasi HAM, ini catat statement saya. Untuk menuju faktual, kita mungkin merem. Partai lain mungkin masih cari-cari ke anggota koperasi, cari-cari ke leasing, mungkin datang ke RT untuk mengambil KTP untuk lolos verifikasi faktual.
Partai kita didukung oleh basis yang jelas. Apa itu? UKM. Kumpulkan UKM jadi anggota. Ada koperasi, anggotanya ribuan. Satu koperasi aja sudah cukup untuk lolos verifikasi. Artinya sesuatu yang sangat mudah. Kita membutuhkan 1000 kali 514, berarti 514.000 untuk lolos verifikasi secara faktual. Dan saya yakin kalau basis kita ini jelas, pelaku UKM, koperasi, pedagang yang seluruh Indonesia ada, ditambah gerakan perempuan, milenial dan media, itu bukan sesuatu yang sangat sulit. Itu sesuatu yang sangat mudah, tinggal kita langkah dan kita komitmen saja. Kalau dulu saya bikin partai itu susahnya minta ampun, harus cari anggota door to door. Kalau sekarang Pak Martin, ketua koperasi ini misalnya, ini ketua PKL ini, dia akan lebih mudah. Karena kita sudah punya basis. Dan kalau kita lolos verifikasi faktual KPU RI, merem saja, kita nggak usah kampanye, cukup kita kampanye sosmed. Kalau 5 juta suara itu sudah pasti. Ini dicatat statement saya. 5 juta itu setara dengan 2 menteri, setara dengan 30 kursi. Untuk partai awal pasti bisa. Kenapa? Dengan kalau kita tidak bergerak. Tapi kalau partai ini lolos verifikasi, gerakannya lebih masif. Selain sosialisasi, buat turun ke lapangan, door to door, yang tukang gerobak mengabarkan keliling, ini partai UKM, partai saya, dan keliling ke seluruh Nusantara. Ada pegawai koperasi mengabarkan ini ada partai yang perjuangkan kita, ada pedagang. Saya yakin 15 juta suara bisa kita raih. 15 juta suara itu bukan ngecap. Dari mana 15 juta suara? Itu hitungannya berdasarkan survei Sensus Ekonomi 2010 BPS, Badan Pusat Statistik RI. Ada 64 juta atau kita bulatkan 65 juta pelaku UMKM. Dan hari ini berdasarkan sensus online, dan saya lah pemenang tendernya untuk sensus online kemarin 1,6 miliar, itu data terakhir 40% milenial. Penduduk kita itu milenial 40%. Dan itu kita garap juga. Dan perempuannya tahu berapa? Perempuannya itu 60%. Lebih banyak perempuan di Indonesia. Makanya saya bilang basis kita adalah perempuan. Basis milenial adalah basis kita juga. Berdasarkan data disabilitas kita, berdasarkan BPS itu ada sekitar. Ini beliau tukangnya disabilitas yang mengayomi Pak Fadilah. Itu ada 20 pemilihnya, bukan yang cacat dari bayi. Pemilih itu ada 20 juta pemilih disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang cacat. Kalau mereka 2 juta saja bergabung ke kita, wah, tonggak kita jadi kuat. Artinya pemilu ke depan, kalau cuma 15 juta, itu sepertinya pasti bisa. Bisa dan pasti bisa. Kenapa? Disabilitas nyumbang 2 juta suara. Milenial bisa nyumbang 3 atau 2 juta suara. Perempuan nyumbang 2-3 juta suara. Pelaku UKM nyumbang 7-8. 15 juta itu pasti diraih. Sejelek-jeleknya 15 juta itu sama dengan 4 atau 5 menteri. Itu bisa bikin kita undang-undang koperasi, kayak undang-undang perlindungan sosial, undang-undang afirmatif action terhadap perempuan, undang-undang perlindungan persamaan hak terhadap kaum disabilitas penyandang cacat. Kita bisa bikin undang-undang tentang otonomi daerah yang berkesinambungan, yang berkeadilan. Kita juga bisa bikin undang-undang tentang hak-hak perempuan, hak-hak pekerja, tentang penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan. Dan itu bisa kita lakukan dengan 15 juta itu. Tapi kita boleh berpikir lagi sejelek-jeleknya lagi rasional. 2 digit, 10 kursi, 11 juta suara atau 10 juta. 2 digit kan 10-11. Minimal 10 juta suara itu kita sudah dapat 40 kursi atau setara 2-3 menteri. Kita bisa rebut menteri koperasi, menteri perdagangan. Nggak usah ngurusin menteri pertahanan lah, bukan domain kita. Menteri desa, menteri UKM, menteri industri,
yang berhubungan dengan ekonomi, maka dengan 10 juta itu perubahan negeri ini sangat bisa saja terjadi dan kitalah pelakunya. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan kekuatan politik yang dirajut bersama menjadi kekuatan serikat pedagang, serikat ekonomi, dan kita bangun 13 sayap karta. Ada seniman UKM, ada pemuda UKM, ada pelajar UKM, ada milenial UKM, ada sayap perempuan UKM. Kartini ya dalam hal ini, ada santri UKM di bidang agama, ada LBH atau Badan Advokasi atau Konsultasi Hukum Partai UKM Indonesia, dan dengan ada penulis nasionalis Partai UKM Indonesia, maka partai kita akan cepat bergerak ke bawah dan sampai tingkat kecamatan. Saya tidak butuh ibu nyumbang uang banyak-banyak ke partai ini. Sumbanglah sampai print 1 lembar form. Saya menyatakan bersedia ke partai UKM, dan saya di atas materai 10.000, beli di Indomaret paling 12.000. Lampirkan foto 4x6, 2 lembar. Dasarnya bebas, boleh putih, boleh biru, yang penting ada fotonya. Jangan pakai kacamata. Yang pakai hijab tidak apa-apa. Maksudnya jangan kacamata hitam, kacamata itu boleh, gelas boleh. Terus dia menyatakan bersedia materai, foto KTP, dan KTP-nya dilegalisir. Itu saja. Kira-kira kalau kita berjuang hanya menyerahkan KTP yang dilegalisir di tingkat Dispendum Capil atau notaris, menyerahkan surat kesediaan bermaterai, terus ini sebagai kontrak politiknya ya, pernyataan, dan hanya menyerahkan foto 4x6 lembar, kira-kira bapak ibu ini rugi nggak? Nggak akan pernah rugi. Tapi dengan itu kita bisa lolos verifikasi HAM, kita bisa, pertanyaannya, Gus bisa nggak sampean cari dana terus biayai semua notaris materi-materinya? Bisa, sangat bisa, karena kita juga punya donatur. Tetapi karena kita partai kader, itu harus dibiayai sendiri. Bagaimana dia mau memperjuangkan bangsa hanya untuk materi 10.000 aja dia nggak bisa? Bagaimana dia bisa melakukan perubahan di lingkungannya kalau hanya materi saja nggak bisa? Mengumpulkan foto saja nggak bisa. Padahal kalau kita lamaran kerja, bertumpuk-tumpuk gelar kita pasang, foto kita pasang, wawancara kita, belum tentu lolos. Ribuan bahkan penyerapan tenaga kerja itu kadang di tong sampahnya pabrik itu isinya foto-foto orang, KTP orang yang dari hatinya dia bersedia pengen kerja. Ya kan? Mereka saja mau berkorban. Saya hanya butuh 1 materai aja, nggak perlu banyak-banyak. Tetapi seluruh Indonesia bergabung, dan hari ini launching tepat 1 Juli 2021. Saya nyatakan, saya resmikan launching pendaftaran Partai UKM Indonesia di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat, baik di tingkat DPW, baik di tingkat DPD, baik di tingkat DPC dan ranting. Beri aplaus. Kita sah hari ini. Pak Martin bisa mewakili Majelis Tinggi dan Dewan Penasehat. Mungkin Bu Dona mewakili Dewan Pakar. Kita foto dulu. Ini para, istilahnya mereka adalah orang yang mengawasi saya. Menurut Immanuel Kant, mungkin pernah dengar nama Immanuel Kant, manusia itu terbagi dalam 2, dalam teori empirisme dan rasionalisme. Yang pertama, manusia itu terdiri dari sifat merpati, kasih sayang, cinta kasih, saling mengasihi, hormat menghormati, dan di situ ada komitmen. Itu sifat manusia yang pertama. Yang kedua, sifat manusia itu ada 2 lagi. Yang kedua adalah bersifat ulah. Kadang manusia bisa bersifat culas, menusuk dari belakang, mengkhianati teman, dan bahkan tidak menghormati apa yang sudah menjadi komitmen moralnya. Oleh karena itu,
Partai UKM juga perlu namanya pengawas. Saya sebagai pimpinan jajaran DPW perlu yang namanya Dewan Pertimbangan. Beliaulah Dewan Pertimbangan saya. Dan banyak nama bergabung di situ. Ada Dewan Pakar. Ini Bu Dona salah satunya. Beliau adalah seorang pendeta yang setiap hari bawa kalung salib, artinya dia mengawal komitmen supaya partai ini tegak lurus. Ada Pak Muhaji Martin A.R. Manungga, Dr. Andes Martin A.R. Manungga. Tahu nggak nama Martin? Martin itu nama yang sangat berat. Martin Luther King, Martin A.R. Manungga. Artinya orang-orang yang punya nama Martin itu orang-orang yang lahir dari keluarga yang komitmen sebenarnya. Hari ini beliau menjadi Dewan Penasehat, Sekretaris Dewan Penasehat dan anggota Majelis Tinggi untuk mengawasi kerja kita. Artinya apa? Saya bisa saja sebagai manusia menurut Immanuel Kant bisa melenceng, bisa keluar dari rel, bahkan bisa saja berbuat salah. Karena itulah saya perlu ditegur, perlu dinasehati, perlu diingatkan secara baik-baik, tapi tidak terbuka ya. Karena kita perlu mengingatkan teman itu secara ada prosedur. Dan kalau yang menjalankan ini sudah terlalu kebablasan atau terlalu lambat, didorong. Mereka-mereka lah inilah yang di depan yang akan mengawasi, mengontrol dan membantu perjuangan Partai UKM Indonesia. Bersama Partai UKM Indonesia mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kalau kita sudah bahagia dan sejahtera lahir batin, maka insya Allah partai ini besar dan perubahan di negeri ini akan kita kuatkan. Yang lebih baik kita perbaiki, yang lemah kita kuatkan, yang kosong kita isi, dan yang belum tercapai mimpi-mimpi dari rakyat kecil kita wujudkan mimpi-mimpi rakyat kecil, rakyat bawah, rakyat miskin dan rakyat yang tertindas, kita wujudkan mimpinya bersama. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus semuanya. Monggo.